Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kami sempatkan ingin membuat konten yang berkaitan tentang klarifikasi atau pernyataan dari sang penguasa Padepokan Nursyad Sejati yang bernama Samsudin atau Kulina, atau terbiasa disapa Gus Samsudin Biadab. Itu pernyataan dia, itu kami lihat di channel YouTube-nya membahas tentang perobatan di Padepokan Nursyad Sejati sekarang gratis tanpa pungutan biaya. Yang namanya gratis itu ya tidak ada mahar, isyarah maupun administrasi. Kalau pasien mau ke sana saja, cuman bawa KTP persyaratannya. Terus pendaftaran gratis, terus rupiah gratis, terapi gratis, konsultasi pun juga gratis. Ini kabar bahagia, kabar gembira buat para pasien atau calon-calon pasien yang mau berobat ke sana, yang masih percaya perobatannya itu adalah real atau nyata-nyata itu cuma didoakan dan ikhtiar dengan cara yang benar. Intinya kalau masih percaya perobatannya itu benar tanpa trik sulap, itu mau ke sana, itu sekarang gratis. Itu kabar gembira buat calon pasien dan juga gembira buat saya ikut gembira, soalnya kalau tanpa biaya itu berarti Samsudin kelihatannya udah ada itikat baik atau dia sudah ingin bertobat mungkin. Tapi menurut kami sarankan kalau memang betul-betul seperti itu kami sarankan kalau dia itu tobat beneran, itu ya harus mengganti pasien-pasiennya yang dulu itu maharnya berapa, yang diobati pakai trik sulap yang banyak yang tidak sembuh itu diganti, biayanya itu diganti. Kasihan itu ada yang dari hutang dan jual barang-barang berharga untuk ngasih mahar ke Samsudin. Soalnya dulu itu pengobatannya sangat mahal. Ini kami kutip atau kami lihat di channel YouTube-nya Samsudin, Padepokan Nursyad Sejati. Di sini judulnya Gus Samsudin terkena santet. Kalaupun ada yang mau memahari aksesoris maupun souvenir Padepokan, baik panjenengan nanti Dengarkan pemirsa. Kalau bingung saya nanti harus bawa uang berapa atau nanti bahannya kurang, sampai datang, sampai daftar rukiah, terapi, konsultasi, pulang di daun bidara, pulang ya sudah pulang. Nggak ada yang minta uang panjenengan, tidak ada yang minta uang. Jadi kalau mau datang ya silahkan datang saja. Kalaupun ada seseorang yang seumpamanya memahari atau memberikan kafarah untuk souvenir, itu bagi yang mau dan bagi yang mampu saja. Dan itu tidak sama sekali dipaksakan atau diharuskan. Kalau datang harus beli souvenir, kalau datang harus beli tasbih, kalau datang harus beli rompi, kalau berobat harus beli sorban. Enggak. Ya, itu tadi pemirsa pernyataan Samsudin terkait perobatan. Kalau yang mau berobat ke sana itu tinggal ke sana saja. Itu intinya di sana gratis. Pendaftaran, terus di rupiah, di terapi, konsultasi pun tidak ada yang minta uang. Terus kalaupun ada orang yang mau ngasih mahar terkait souvenir Samsudin, itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan sebenarnya sama Samsudin, tapi di sini dia mengatakan agak malu ya. Pura-puranya seperti itu. Biasa itu kata-kata pengalian atau kata-kata tipuan. Ini tidak, tapi di sini perlu digarisbawahi tidak ada unsur paksaan dari Samsudin. Ya, ini sangat kabar gembira, itu tidak dipaksa, intinya seperti itu. Terus terkait kalau sudah begitu, kami menyarankan buat kalau seandainya Samsudin ini nanti di dunia nyata masih buka perobatan lagi setelah melawan nenek nyiluman ini, jenengan jangan mau menggantikan mahar tasbih yang seharga 10 juta, 5 juta itu percuma. Kalau gratis ya gratis saja, gunakanlah kegratisan itu gitu, biar jenengan tidak kena tipu. Terus kalau andaikan Anda itu untuk buat sedekah lah, menurut kami itu sedekahkan harta Anda itu ke pihak yang
berhak atau orang yang benar-benar membutuhkan. Contoh kami arahkan jenengan langsungnya dikasih anak yatim piatu. Pokoknya jangan sampai jenengan titipkan ke situ. Nanti kalau dititipkan di situ itu kami menerawang itu nanti tidak sampai pada tujuan. Nanti digunakan sama Samsudin sendiri nanti. Soalnya dia juga anak yatim. Soalnya bapaknya sudah meninggal dari dulu. Tapi yatim yang sudah tidak berhak menerima santunan lagi. Ya, ini dengarkan lagi. Demi Allah demi Rasulullah tidak. Demi Allah demi Rasulullah tidak diharuskan yang berobat itu harus membeli souvenir, entah itu unir, entah itu madu dan lain sebagainya. Tidak. Yang berobat, yang mau datang, yang mau didoakan, silahkan datang. Saat jenengan datang yang penting bawa KTP. Yang pertama, panjenengan daftar dengan menggunakan KTP, karena itu memang kewajiban supaya kita bisa lapor ke RT, ke RW dan ke kepala desa maupun ke Kapolsek. Itu sebagai laporan kita. Setelah sampai daftar pakai KTP, masuk ke dalam diruqyah. Setelah diruqyah, panjenengan langsung diterapi. Setelah diterapi konsultasi. Setelah dikonsultasi, pulang bawa daun bidara dan sudah pulang, ya sudah pulang. Tidak ada yang meminta uang ke panjenengan. Jadi jangan sampai panjenengan ada yang mau datang sakit minta untuk didoakan, terus mendengar kabar kalau datang ke padepokan itu harus bayar, akhirnya nggak jadi datang. Kasihan, karena kasihan. Nanti dikasih tahu sama orang yang sudah berobat ke sana ditarik 5 juta, terus harus beli aksesorisnya, itu nanti kasihan. Makanya ini klarifikasi langsung. Ya itu tadi pernyataan dari Samsudin sudah sumpah bahasanya di sana itu tidak dipungut biaya, tidak ada yang meminta Anda itu untuk membayar, itu tidak ada. Makanya jangan sampai membayar. Intinya yang kami sampaikan ini sesuai informasi yang terakhir kami dapatkan. Perobatannya itu dulu melalui beberapa tahapan. Satu, ini informasi yang terakhir kami dapatkan loh ya, itu pendaftaran pakai KTP itu tidak dipungut biaya. Itu yang sekarang, yang terakhir kami dapatkan. Kalau yang dulu-dulu itu ada oknum-oknum di belakang Samsudin itu yang curang, pakai pendaftaran itu juga bayar. Tapi setelah Samsudin mengetahui perputaran uangnya itu tidak nyampe ke padepokan atau tidak nyampe di kas padepokan, itu intinya masuk kantong sendiri-sendiri, intinya dicurangi oleh pembantu-pembantu Samsudin atau abdi-abdi Samsudin, itu makanya sekarang digratiskan pendaftaran. Terus ruqyah juga seperti itu. Tuh, setelah daftar itu diruqyah, masuk ruangan diruqyah bareng-bareng. Terus habis itu diterapi. Terus sesudah itu konsultasi. Itu yang sakitnya agak berat itu langsung konsultasi. Nah, di sini yang perlu jenengan ketahui, ini informasi yang kami dapatkan. Ketika jenengan sudah berkonsultasi, itu Samsudin dan antek-anteknya itu akan beraksi bahwasanya akan mendiagnosa penyakit Anda, ditanya-tanya dulu, terus diterawang. Wah, ini ternyata gangguan santet, tenung dan lain sebagainya. Intinya gangguan gaib. Kalau jenengan sudah tersugesti, sudah terpercaya oleh perkataannya Samsudin bahwasanya penyakit yang Anda cerita itu adalah gangguan dari dukun santet yang menyantet Anda itu karena ada yang tidak suka atau musuh Anda lah. Intinya orang yang iri. Itu kalau jenengan percaya itu nanti akan diarahkan pembersihan badan dahulu, habis itu diarahkan pembersihan rumah. Nah, kalau jenengan itu sudah tersugesti otomatis mau. Dan biayanya kalau pembersihan badan itu 5 juta. Yang kami tahu itu 5 juta. Itu pembersihan di TKP Padepokan Nursa Sejati itu ditaruh seperti itu. 5 juta rupiah. Terus nanti kalau jenengan itu belum sembuh, itu diarahkan lagi untuk pembersihan rumah. Soalnya apa? Samsudin nanti ngomong ke jenengan. Ini di rumah jenengan itu sudah ditanami buhul-buhul. Intinya di sana itu udah ada towernya. Atau ada bangkainya yang buat sarang atau buat mengundang barang-barang gaib. Makanya harus dibuang.
habis dibuang itu dipagari, diruqyah semua orang yang anggota keluarga pasien itu diruqyah massal. Nah, kalau sudah jenengan mau pembersihan rumah itu jenengan kena tarif 15 juta sampai lebih, 10 nyampe 15 juta sampai lebih, itu tergantung apa Samsudin melihat calon korbannya ini kemampuannya seperti apa, dan sugesti Samsudin itu merasuknya sudah kadarnya berapa itu akan ditetapkan sama Samsudin. Intinya dilihat dulu ini orang ini bodoh atau setengah bodoh, itu nanti buat pertimbangan dari kerukulnya Samsudin. Terus itu yang perlu kami terangkan, bahwasanya kalau jenengan itu ditarik di sana pembersihan badan, itu yang ditarik adalah bendanya sendiri, bendanya Samsudin yang sudah di setting atau sudah ditaruh di mana itu jenengan tidak tahu. Makanya Samsudin itu memakai jas, memakai lengan panjang itu buat apa, mengalihkan perhatian Anda tentang benda pusaka yang sudah dibawa oleh Samsudin. Itu intinya pakai trik sulap bayar 5 juta. Itu padahal kalau keris kayak apa itu paling harganya ada yang 15.000, ada yang 10.000. Itu nanti diakui atau dikasih tahu penjenengan ini adalah kiriman dari dukun santet. Terus juga apa, pembersihan rumah juga seperti itu. Itu kan menarik bubul, menarik jenglot, menarik apa benda pusaka, itu tidak lain dan tidak bukan juga milik Samsudin sendiri. Dengan mengalihkan perhatian Anda dan dia sudah bekerja sama dengan kameramen, nanti ngambilnya dari mana, sisi mana, ya tidak ketahuan, itu sudah disetting. Ini juga miliknya sendiri. Maka dari itu kami informasikan biar jenengan atau masyarakat itu tidak ada yang terkena korban perobatan abal-abal yang memakai trik sulap. Intinya seperti itu. Nah, tetapi kenapa kok masih banyak yang percaya? Ya mohon maaf, ini masyarakat kita tidak peka. Dia apa? Terlalu fanatik dulu. Ini kan yang menyediakan atau yang menawarkan jasa perobatan abal-abal ini, saya katakan abal-abal lah, yang menyediakan perobatan non medis ini kan namanya Gus, ada Gusnya. Terus dia yang diajarkan juga baik sholawat. Terus dia juga menampilkan apa, konten kesaktian. Itu kalau orang yang sudah percaya, udah fanatik, itu ya apa, masih tersugesti seperti itu, tidak peka intinya. Padahal konten yang dia sajikan tentang kesaktian, terus terkait dia ngomongnya sopan, terus apa, namanya juga diambil-ambil Gus, terus yang diajarkan sholawat itu cuma untuk kedoknya dia, biar dia itu dipercaya calon konsumennya. Makanya seperti itu kami katakan ini adalah perobatan abal-abal berkedok agama.